Oke. Langsung nge-twist ya orangnya. Aci. Akhirnya Cenang. berhenti juga. Cenang. Baru mulai udah ketawa aja. Ci, senang deh. Iya, gue juga seneng Soal Bang. dari kemarin kita tuh ngundang tuh beberapa stand up comedian yang laki-laki. Akhirnya kita punya perempuan. Sebelumnya kita punya siapa dah? Mega. Megalodon. Waduh, Megawati. Waduh. Bu, jangan main ke rumah saya. Jangan dong. Ntar kondenya rusak. Waduh. Angin lagi kenceng. Waduh. Gitu gara-gara minyak Bang, minyak. Iya. Minyak. Ci, tapi lu tuh di rumah lu selalu beli minyak goreng nggak? Gua Hah? sering. Sering. Karena gua orangnya suka banget gorengan. Ini Oh, lu- buktinya gua makan pisang goreng tuh. Nah, lu Masa bete nggak? Pas lu tahu harga minyak goreng naik gitu? Bete gua. Bete? Karena minyak itu kan nggak sehat ya. Yang bagus aja nggak sehat. Apalagi yang diulang-ulang makanya Bang. Makanya kan harus sering ganti. Oh. Makanya kalau minyak mahal, jadi bermasalah tuh buat warga sekitar Oke. rumah gue ya. Iya. Karena iya. gue ngedenger langsung ibu-ibunya pada protes. Nah, kalau ibu-ibu gitu protesnya apa sih? Ya bahan baku mahal lah. Karena dia, maaf ya kalau di deket rumah gue kan emang gue tinggal masih di perkampungan gitu. Karena gue juga dulunya kan kayak gitu kan. Maksudnya susah lah dari kalangan bawah gitu. Iya. Jadi mereka tuh ekonominya masih di bawah dan kayak apa ya, dikasih uang sama lakinya seadanya gitu. Oke. Jadinya dia juga nyari-nyari cara gimana caranya biar semua kebutuhan keluarganya tercukupi. Dengan Makanya minyak goreng itu. kalau misalkan dia punya duit gocap nih. Harga minyak goreng kemarin sempat menyentuh angka 50.000 kan. Kalau dia beliin minyak goreng semua habis. Iya. Mending beli minyak nyong-nyong gue. Dicondet ya? Iya. Banyak. Iya nggak sih? Di? Oh, berarti lu tuh masih kan? Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi lu masih pakai minyak goreng? Masih. Gue belum orang kaya yang pakai air purifier apa? Air purifier. Belum gua. Berarti lu bete dong kalau minyak goreng naik? Bete. Bete. Gua kan emak gua udah meninggal ya. Iya. Jadi di rumah nggak ada yang masak. Jadi gua goreng nugget mulu gitu. Yang Nuggetnya singkat-singkat. sobut lagi ya? Iya. Iya, pakai nasi sama sambal. Iya. Cakep tuh, enak tuh. Oke, Ci, Gitu. kita kenapa bahas minyak ya, Ci? Ya nggak tahu. Iya, lu sih. Nah, Ci, langsung gitu, langsung nge-twist. Iya. Kan tadi lagi azan. Iya, kita berhenti dulu. Iya, menghormati dong. Menghormati. Iya. Kalau minyak goreng tadi apa mana? Minyak goreng juga kita sudahi sade. Iya, Sudah udah, lah. iya. Kita sudahi saja. Udahin aja yuk minyak goreng yuk. Ntar kita yang digoreng. Ci, oke, gue pengen ngomongin lu aja. Ci, Gimana, oke. Bang? Berarti lu itu, pertanyaan gue gini, Ci. Lu itu pertama kali bisa kepikiran, gue ikut stand apa gitu. Itu awalnya gimana? Awalnya karena apa ya? Cinta. Gua cinta. Oh, cinta. Wah. Enggak, gue belum cinta dulu awalnya karena gue orangnya apa ya? Ya bego aja gitu maksudnya. Nah, gue ketemu stand up itu gara-gara gue awalnya kan nonton tuh di TV, di Kompas TV. Ya. Itu waktu itu tahun 2014 tuh udah nontonin gitu. Terus teman gue juga pada tahu kayak Raditya Dika gitu-gitu pada ngomongin dia gitu. Terus akhirnya gue nonton stand up. Oh gitu ya stand up, ngelawak di depan orang-orang terus sendiri gitu, bermonolog gitu ya kan. Terus akhirnya gue lulus, terus gue bingung kan mau ngapain. Gue ikut-ikutan aja tuh, gue lihat-lihat info di handphone gitu-gitu, nontonin, oh ternyata seru juga. Dan yang bikin gue kepikiran ikut itu gara-gara gue ngeliat bukan nggak ada sih, jarang yang cewek. Nah, ya kan? Iya. Jarang, karena di Indonesia juga bisa dihitung lah ada berapa orang gitu kan. Akhirnya gue coba nonton langsung, open mic. Di tempat latihannya dulu. Di mana? Di Tangerang waktu itu. Oke. Di stand up BTS, Bintaro, Tangerang, Serpong. Oke, gue kira BTS yang Korea. Ih, bukan. Oh, bukan. Itu Oke. ARMY. Waduh, takut. Fansnya serem. Pada bawa pedang ya? Atut. Oke. Gitu. Lu datang langsung. Lu tonton di depan mata lu nih. Gue nonton kan, awalnya gue datang, gue ngajak teman gue gitu kan. Kita nonton ini yuk, nonton apa latihan stand up komedi, gue bilang gitu. Di mana? Di sini. Terus gue kan, gue bawa duit berapa gitu, 20 ribuan lah gitu. Terus
ini di kafe kan ya, di kafe di mall gitu. Mahal bang, es teh manisnya bang. Terus, emang berapaan? Kan goceng bisa 3.000 nggak? Enggak anjir, itu tuh kayak lounge gitu. Oh lounge. Lounge gitu apa sih? Iya lounge. Iya kayak gitu. Es tehnya bisa 45.000 gitu? Kayaknya 20 ribuan. 20 ribuan. Gue bawa duit 20 ribu doang ya. Udah habis dong? Iya makanya kan, terus gue naik angkot. Gue sama temen gue kan, terus habis itu gue bilang, kita gimana kalau kita patungan aja beli yang pitcher. Ada. Iya kan? Beli es teh pitcheran? Iya. Iya. Terus ngeliat kan, ngeliat gambar dulu, ada berapa nih gelasnya? Gue gitu berapa orang ya? Gue berempat. Berempat tuh? Berempat kalau nggak salah. Oke. Gue berempat, terus gelasnya 3. Gelasnya 3? Iya. Yang itu gantian dong? Iya. Itu gantian aja. Gantian aja ya udah deh. Gue nyumbang tuh 10.000, kalau nggak salah 45.000 tuh. 45.000? Iya, temen kan 4 orang? Lu berapa? 15? Gue ceban. Oh, lu ceban, yang lain ceban goceng gitu ya? Iya. Gitu. Terus udah kita minum rame-rame aja. Buat nonton? Buat nonton, habis itu gue langsung diajak naik sama MC-nya. Kok bisa? Mau nyoba nggak, kata dia gitu, karena kita mungkin penonton baru ya. Gitu, jadi dia kayak menonton ya, iya mau naik gak gitu. Gue sih pengen nonton dulu bang, gue bilang gitu, gue takut gitu-gitu. Gak apa-apa naik aja dulu gitu. Udah gue naik, terus gak tahu mau ngomong apa. Tahu lu lah MC-nya ya. Nggak, kok tiba-tiba MC bisa nunjuk lu gitu, lu mau naik gak gitu? Kenapa gak teman-teman ngajak berempat? Teman-teman gue ada berempat. Oh nih dia nih, terus teman gue tuh udah tahu mungkin ya, karena gue yang ngajakin ke situ. Nih dia nih gitu. Soalnya gue lu kompor-kompor naik lu Ci, naik Ci. Lu naik. Tapi sebenarnya gue udah kayak nyatet apa yang pengen gue open mic-in. Gitu. Udah lu prepare dikit-dikit lah. Iya, dikit-dikit. Kayak gue mau cerita apa nih gitu. Akhirnya ya udah gue pakai itu aja. Gue naik gitu-gitu. Gue naik kan. Selamat malam semuanya, kenalin gue Aci. Gue jomblo rasa green tea. Aneh banget ya bang. Itu pertama kali lu naik tuh? Iya. Gue jomblo rasa green tea. Iya. Karena waktu itu lagi hype banget tuh, apa-apa green tea. Iya kan? Iya. Gue jomblo rasa green tea. Terus abis itu udah diketawain. Terus gue ngomong apa gitu, gue lupa. Pokoknya gue bawain materi yang gue catat deh. Terus gak lucu. Terus gue kayak, aduh malu. Semuanya diem mas itu ya? Iya. Ini siapa ya ini gitu ya? Juga mungkin ya, tapi waktu awal-awal banyak yang ngeliatin, banyak yang merhatiin, karena mungkin cewek. Nah itu nilai plusnya kalau menurut gue ya. Karena stand up comedian di Indonesia tuh jarang cewek, jadi orang-orang mungkin pada saat itu penasaran juga. Ini cewek mau ngapain? Mau bawain materi apa gitu-gitu. Akhirnya gue terus ikutin komunitas itu, maksudnya gabung di komunitas itu, nyari tahu, belajar, kita bareng-bareng. Gitu. Berarti emang lu sebenarnya suka dong Ci. Maksud gue kan kalau anak kecil nih biasanya ya, mau jadi ini, mau jadi ini. Lu berarti emang pengen jadi komedian? Enggak. Lu mau jadi apa sih? Lu mau jadi apa sih? Kagak. Gue pengen jadi dulu ya, gue pengen jadi guru. Oh guru? Iya. Kagak kesampean karena gue akhirnya berubah pikiran gara-gara gue waktu SMA. Gue sama teman-teman gue bandel sama guru. Terus gue takut gue digituin sama anak-anak murid gue ntar. Iya. Parno. Iya. Jadinya gue enggak lah, udah kayak gitu. Malas jadi guru gitu. Iya. Lu switching. Gue terus nggak tahu mau jadi apa. Gue bingung tuh. Gue ngapain ya, kata gue gitu. Ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Gue pengangguran. Udah gitu kan gue kan lulus SMA itu kan anak-anak tuh kebanyakan 17 tahun ya udah langsung bikin KTP, terus gue kan SMK ya. Kerja mereka. Terus gue masih 16 tahun gak punya KTP, terus gue bingung mau ngapain, gue di rumah doang. Lo ngapain di rumah? Nggak ngapa-ngapain. Dokembe. Nontonin ini SpongeBob. Gue morning person untuk nonton SpongeBob doang, saking gabutnya. Iya. Aja lo absurd banget lu Ci. Tapi kan gini Ci, kalau ngomongin lu kan lu coba tes mic kurang lucu. Coba lagi. Tapi lu juara 1 nyet. Anjay, keren. Iya gak sih? Nah, lu ngerasa lucu terus lu berani ikutan kompetisi kan itu kan butuh keberanian dong. Benar. Karena kan kalau orang stand up kan monolog ya. Nggak ada bantuan nih. Lu sendiri. Kok lu tiba-tiba pede? Gue ikut suci Gak pakai janji ya?
Iya. Waduh, sorry. Janji Suci doang. Suci. Kok tiba-tiba kepikiran lo, gue ikut kompetisi ya? Itu balik lagi kan, gue kayak ngerasa, oh ini kayaknya waktunya buat gue nunjukin ke orang-orang kalau cewek boleh ikutan maksudnya berani naik gitu, berani tampil. Karena gitu. lu ngerasa kenapa men's power ya, kenapa cowok terus? Iya, kebanyakan cowok. Iya. Dan sebenarnya ada sih, maksudnya kayak barengan gua yang ikut masuk ke dalam komunitas itu, mungkin di beberapa komunitas itu pada waktu itu banyak juga cewek-cewek. Iya. Cuman emang kayaknya kesempatannya Bang kurang ada, dan mental si perempuannya ini kurang kuat gitu daripada laki-laki, karena kan kita kadang kalau nongkrong ada cowok-cowok kadang kita minder gitu kan. Oke. Lu ini dah ke waktu sekolah, cewek kalau misalkan nongkrong mau ke kantin di tangga ada laki-laki pada nongkrong kagak jadi kan, sampai perutnya kosong lapar. Soalnya disiulin ya dia. Iya. Fit view gitu. Kalau jalan roknya ditarik gitu kan. Iya. Kedep tuh. Katrok banget ya emang. Iya, makanya di tangan ditungguin ya. Iya. Kalau sampai atas dia ngintip gini, kolor warna apa ya? Iya kan? Iya. Norak. Oh, tapi jadi itu Parno. Terus akhirnya gue berani gara-gara ya itu. Gue bilang coba gitu, karena cewek jarang nih. Kayaknya ini gue coba nih mau mulai gitu. Oke. Motivasi lu itu berarti ya? Terus sama ya gue gabut aja mau ngapain lagi gitu. Dan pas pertama kali nyoba open mic, terus gue kayak ketagihan, oh ternyata kayak gini ya. Apa namanya ngomong di depan banyak orang, karena gue awalnya emang kagak bisa gue ngomong di depan banyak orang. Ngapa? Kagak tahu, kayak malu. Gemeter aja, minder, malu. Oh, minder. Malu gitu, kayak udah gitu kan suara gue begini ya. Iya. Waktu sekolah tuh kayak sering diledekin gitu. Oke. Kalau gue kadang hari Jumat tuh Bang disuruh mintain sumbangan apa gitu. Ya kan? Ada ya. Kalau hari Jumat nih, gue kan ikut OSIS tuh. Nah gue waktu SMP kan memang pendiam banget. Makanya banyak teman-teman gue yang nggak nyangka kalau gue jadi stand up comedian. Akhirnya gue SMK ini gue coba untuk gue coba deh bersosialisasi sama orang gitu. Akhirnya gue ikut OSIS. Gue masuk tuh OSIS. Jadi kan ngapain nih banyak kegiatan gitu. Terus gue disuruh mintain sumbangan aja, gue kadang assalamualaikum itu gue malu banget. Terus kan kita di depan kelas kan, terus teman orang-orang pada ngeliatin gitu, kayak malu banget anjir gitu, padahal ngomong gitu dong. Lu berarti itu demam panggung sebenarnya. Kalau depan orang-orang rame lu malu. Tapi mendingan demam panggung daripada demam darah. Iya kan? Bahaya. Tapi kalau punya BPJS nggak apa-apa. Udah murah. Iya. Udah murah. Di cover. Lu udah bikin BPJS belum? Udah dong. Karena kita bikin SIM kudu pakai itu tuh. BPJS? Iya. Oh gitu sekarang? Iya, ribet. Oh gitu. Ribet banget gitu. Berarti motivasi lu itu, kenapa perempuan kok kayaknya selalu minder, selalu ini. Lu ikutan Suci? Ikut awalnya. Awalnya lu ikutan apa? Awalnya tuh street comedy di Metro TV. Oh, gue tahu tuh. Iya. Kalah. Masuk ke final tapi nggak menang. Itu 24 orang dari seluruh Indonesia, gue salah satunya. Dan satu-satunya perempuan? Enggak, ada 3 waktu itu. Dari Jawa Timur kalau nggak salah, Vianita, terus sama Musdalifah, tahu kan? Musdalifah yang... Bukan Musdalifah si King Nasar, bukan. Oh, gua kira itu. Ada pokoknya dia. Sama lu? Sama gua bertiga. Terus gua mungkin karena jam terbangnya masih kurang, jadi karena yang nonton banyak banget Bang, 8.000 orang itu di tenis indoor Senayan. Serius lu? Nah lu kan emang panggung, lu parno nggak pertama kali? Parno banget, karena kata gue anjir banyak banget orang gitu. Terus gue kan harus ngeliat mata orang ya, terus gue bingung mau ngeliat ke siapa. Iya. Gue ngeliat siapa anjir banyak banget gitu. Terus akhirnya gue ngeblank gitu di panggung, kayak aduh lupa materinya apa. Padahal cuma 5 menit doang waktu itu. Akhirnya nggak menang, terus gue ikut lagi tuh Suci 6 tahun 2015. Gue ikut. Lu coba lagi? Gue coba lagi. Lu udah ketagihan nih berarti ya sama stand up? Dan kan sebenarnya kalau di komunitas kita sama-sama belajar ya Bang. Tapi kadang mentornya tuh kayak kurang maksudnya gimana ya? Materi kita tuh kurang ada yang menilai gitu. Karena kita
pola pikirnya kayak ya udah kita nulis aja, di sini nggak ada yang menilai, nggak ada yang apa, paling cuman koreksi gitu, kayak misalkan tukeran punchline gitu ngasih. Kita sharing aja lah gitu. Tapi kadang ada, maksudnya kadang pola pikirnya gitu kayak ngajarin tapi nggak mau menggurui, ngerti gak? Nah gue tuh pengen digurui kayak udah bener belum nih materi gua gitu, tulisan gua udah bener apa belum, makanya gue pengen ikut kompetisi karena di situ kan ada mentornya gitu-gitu. Nah, gue ikut itu Suci 6 terus nggak lolos. Habis itu udah gue ikut Suca itu gue kan akhirnya inian ya kayak aduh gue kalau gini terus gue kagak punya duit nih gitu kan, karena gue nganggur anjir. Gua udah nganggur nonton SpongeBob lagi tiap hari ya kan. Terus gue nggak maksudnya orang rumah juga nggak negor gitu, maksudnya kayak cuman gue akhirnya gue abis ini deh fokus nyari kerja gitu. Karena gue kalau gini terus mau jadi apa gue gitu. Gue minimal gue bisa hidup buat gue sendiri dah gitu. Akhirnya gue ikut Suca, terus udah kayak udahlah kalau misalkan Suca gue nggak lolos, gue ini aja gitu kerja. Lolos. Gue ikut di Bandung waktu itu. Suca. Iya. Suca 2015. Juara 1 weh. Oh iya, Suca itu lu juara 1. Iya, Suca itu berarti 3 kali ikut kompetisi. 3 kali ikut, yang ketiganya lu juara 1. Tapi gue sering ikut-ikut lomba juga, kayak di mall, di kampus. Bayar tuh Bang 25. Kayak gitu-gitu. Oh itu bayar? Bayar. Oh bayar. Kan biar nama jam terbang. Iya itu dia. Kata senior gue kayak udah ikut-ikutin aja gitu. Iya. Biar gue juga punya teman-teman gitu. Terus gue open mic tuh keliling, nebeng-nebeng aja sama teman-teman ke Bekasi, ke Depok. Lu ikutan terus. Jakut, iya. 2015 lu ikutan Suca, yang pesertanya berapa tuh? Ada nggak ribuan yang pada audisi? 2016 sorry. 2016. Pesertanya banyak banget. Pesertanya ada 42 orang ya yang di kompetisinya. Kalau yang audisi awalnya ribuan dong. Gue waktu itu ikut di Bandung. Lu di Bandung? Di Bandung. Di Bandung cenah gitu ya? Cenah bodor pisan anjing. Di Bandung anjing goblok. Itu kan tanda koma sama titik kan. Katanya gitu kata orang Sunda. Lu ikut di situ? Ikut. Lolos gua. Lu happy nggak? Akhirnya nih gue. Senang kan, tapi kan kita lolos terus nunggu ditelepon dulu kan. Iya. Kata gue anjir kalau nggak ditelepon gimana. Nah, gue tuh kocaknya waktu di Bandung kan audisi Bandung dulu, baru Jakarta. Nah, gue tuh ngincer di Bandung karena menurut gue di Bandung nih saingannya lebih sedikit daripada yang di Jakarta. Bukan orangnya juga, dan komikanya juga yang lucu-lucunya kayak sedikit gitu menurut gue ya waktu itu. Jadi kayaknya gue ke Bandung deh gitu. Karena juga kalau misalkan di Bandung gue nggak lolos, gue bisa ikut lagi di Jakarta. Tapi di Bandung gue udah dapet tuh kartu lolosnya. Tapi tinggal nunggu nelpon di telepon. Terus pas di Jakarta gue tahu. Nah pas di Bandung tuh kalau nggak salah gue cewek kedua yang lolos. Komika perempuan yang kedua. Terus yang di Jakarta gue tahu ada Arafah. Arafah lolos, kata gue, ya mana gue nonton lagi ya audisinya. Gue nonton. Arafah lucu banget menurut lucu banget orang-orang pada standing applause. Kata gue anjir, kayaknya gue udah nggak ditelepon nih. Karena ada dia kan. Karena kayak nggak mungkin cewek 3 nih di kompetisi gitu. Kebanyakan takutnya mungkin apa gitu. Terus akhirnya itu ngapa sih bener? Boleh lu sendiri dulu nggak bentar? Lagi syuting nih. Itu tukang ini deh Bang, tukang sekoteng kayaknya. Abis itu lu akhirnya di calling. Nah nggak ditelepon, gue nungguin kan, sampai anjir nggak ditelepon. Abis nggak tidur lu kata itu. Iya. Berlebihan ya. Terus. Lu pokoknya tiap hari ngecek HP. Iya ngecek HP. Kapan ditelepon nih? Nggak taunya di WhatsApp anjing. di WhatsApp sumpah. Selamat Aci, iya. Gue nungguin kan. Soalnya gue nanya tuh, tektokan sama abang-abangan gue kan. Bang, lu udah ditelepon belum? Gue nanya gitu. Dia bilang, udah Ci. Anjing kata gue, kok gue doang yang belum gitu kan. Gak taunya di WhatsApp. Pulsanya habis kali dia ya. Nanya di WhatsApp. Selamat Aci, kamu lolos. Seneng banget gue, 42 besar. Berangkat ke Jakarta tuh? Ke Jakarta, ke Indosiar. Ke Indosiar? Di asrama. Seret gitu ya. 40 peserta yang di 42 peserta. Yang perempuannya berapa?
3 dari Jogja, gue dari Tangerang sama si Arafah. Sisanya laki-laki semua. Laki-laki semua dan kebanyakan senior. Men's power banget Iya. tuh. Lu pasti ngerasa minder gak pas? Ih, Parah. semuanya cowok gitu. Minder parah. Minder. Tapi lu sikat terus, dan lu juara 1. Wih, keren. Gila. Maksud gue itu kan lu membuktikan kalau perempuan juga bisa stand up dong. Benar. Boleh tau gak itu ngapain bersama? Main suling. Oke, Iya. lu juara 1 tuh. Juara 1. Gue Juara juga duanya? nyangka bang. Juara 2 Arafah. Gila, berarti ini woman's power banget dong. Iya. Juara 3 bencong katanya. Ya, lucu banget anjing. Nggak bencong dia cowok. Oh, dia cowok. idola gue bahkan. Siapa? Ada Hernawan Yoga. Lucu banget bang. Lucu banget. Tapi di juara 3. Nah, di situ kan berarti lu membuktikan kalau dunia stand up nggak melulu soal cowok. Benar. Ya dong. Benar. Dan lu proof. Lu membuat para wanita mungkin setelah lu menang yang tadinya minder kayak lu jadi pada mau ikutan, cewek juga bisa kok banyak gitu. tuh akhirnya pada ikut-ikut. Ada Kiki kan. Kiki Amalia kan? Bukan sorry. Apa Kiki Fatmala? Kiki Fatmala anjir. Jadul banget ya? Lu tahu lagi? Tahu Lu itu tahu kan lagi? ini kan tontonan bapak gua. Akhirnya gara-gara lu para perempuan-perempuan yang tadinya mungkin nggak berani karena mungkin ini dunia laki-laki lah ya. Iya. Pada ikutan. Oke. Kiki, terus siapa lagi? Mega. Oh, Mega Mega di bawah gua tuh angkatannya. Oke. Dia Suca 3 apa 4 gitu kalau nggak salah. Oke. Ya, terus saya banyak tuh orang-orang yang pada pengen open mic. Nah, tapi salahnya Apa? mereka pada pengen langsung terkenal, ngerti gak? Nah, gue juga kan orangnya gimana ya? Waktu awal-awal emang suka aja gitu, Bang. Ya. Karena gue gabut juga kan. Ya. Cuman emang ternyata dapat bonusnya adalah kita bisa dapat duit. Ya. Kita bisa kerja sesuai apa Passion yang kita lu. mau, sesuai passion kita, Ya. terus dibayar gitu. Keren banget. Iya, terus Itu kayak mimpi lu jadi terwujud ya? iya. Iya kan? Tapi katanya pas lu dapat duit 100 juta duitnya habis. Gara-gara apa sih? Kok bisa habis? Banyak loh itu. Habis. Gua kan nggak ikut kontrak ya sama MTek. Apa sih manajemennya lupa gua. Pokoknya nggak tekan kontrak lah gitu. Iya. Karena ada satu hal yang gua nggak setuju gitu Iya. sama kontraknya. Ya. Terus gue ngerasa kayak wah udahlah 100 juta uang cukup nih. Gue masih muda juga ya kan, buat Iya. apaan? Banyak itu. Iya kan, Iya. banyak banget ya. Banyak. Yang dari 20.000. Dapat cepet kan bingung. Wah, banyak Iya. ini. Nah, kok habis katanya gue denger. Habis bang buat ini jalan-jalan. Goblok ya. Ntar, ini kan cepet lo pegang. Iya. Nggak habisnya gara-gara apa? Awalnya Sebenarnya bangun rumah. Bangun rumah. Kan gue juga bangun rumah buat rumah orang tua kan. Iya. Terus ya udah habis gara-gara jalan-jalan tuh, ngajak jalan-jalan tetangga yang udah support gua weh. Oh, Iya. lu traktir semua tetangga. Traktir. Satu RT nih. Iya, sama saudara-saudara gua semuanya. Iya. Naik Oke. bis gitu, kayak tour gitu. Kocak dah. Untuk merayakan ini lu ya. Ibarat bola nih kayak menang Liga Champion nih ya. Yoi. Iya. Diarak semua tetangga lu. Diarak semua, ayo ikut. Ci gitu ya. Iya. Terus amblas cepet lu. Puncak doang padahal. Kata gua kok bisa habis ya. Ya udahlah nggak apa-apa. Ya udah kan. Rezeki Yang udah. penting kan semua supporter lu, nyokap lu seneng dong. Iya, betul. Semuanya happy dong ya. Happy. Nah, Ci, oke Ci. Gue pengen nanya ini nih Ci. Gue nggak pernah interview orang yang juara 1. Oh iya. Nah, sebagai juara 1 makin gede nggak pressure-nya? Kan Parah. biasa kalau semakin lu menang, ya tekanan lu tinggi dong. Wah, harus lucu. Sekali nggak lucu dicengin. Benar. Ya dong. Let's say kalau misalnya kita ngomongin Indonesian Idol ya, kan juara 1-nya katanya dapat kutukan, Iya. ya kan? Nah, Bener. iya dong. Iya. Nah, kalau di stand up terjadi nggak? Kalau Iya. juara 1 tuh tekanannya tinggi gitu loh. Tentu terjadi. Ekspektasinya tuh besar banget kan. Wah lucu nih. Lucu nih, orang juara 1. Nggak lucu. Tapi ya. Ya. Kalau gue boleh jujur, gue tuh menang bukan karena lucu. Karena apa? Gue menang karena gue tahu caranya menang. Lu nyogok kan? Kagak. Caranya menang emang gimana? Kayak gini bang, gue kan gak lucu nih. Kalau lucu tahu. Gue nggak lucu-lucu banget. Itu di antara 42 peserta. Lu Ya. tahu Coki Pardede? Tahu. Itu ada di situ. Coki Pardede, siapa lagi? Itu yang
Ari Rante, lu tahu kan dia Coki lucu banget. Pardede, Coki Sitohang, muncul sama Coki-coki. Jadul juga nih. Iya gitu-gitu. Banyak Bang yang lebih lucu daripada gua, tapi gua ini mengutip kata-kata dari Bang Panji ya, Panji Pragiwaksono. Gua waktu itu pas kan ada kelas lah, pokoknya di kompetisi itu. Yang lucu itu bukan yang paling lucu, tapi yang tahu caranya menang. Di situ kan ada kelompok setiap minggu, misalkan gua ada disatuin sama 5 orang. Salah satunya gua. Gua harus pilih nih siapa yang mau gua keluarin. Gua harus bisa head to head sama dia. Oh, ini ada politiknya juga ya? Lu mesti mikir juga ya? Strateginya kayak gitu. Kayak misalkan gua main catur nih ya? Iya, kayak gitu. Iya. Terus gimana caranya gua malam itu nggak tereliminasi dah gitu. Itu lu lakukan. Jadi lu sebenarnya tidak merasa paling lucu juga. Enggak, gua tapi lu tahu taktiknya. Iya. Oke. Karena gua ngerasa kan banyak ya materi yang lebih sangar, yang lebih lucu, yang lebih bagus lah penulisannya gitu. Makanya gue kadang beban banget. Juara 1, orang gue juga nggak nyangka. Tapi kan lu menang. Selain lu menang, lu perempuan lagi. Iya. Lu mengalahkan men's power itu loh. Tapi tadi yang kutukan bener Bang. Kenapa? Ada kutukannya beneran? Lebih terkenal yang juara 2 daripada yang juara 1. Gitu. Oh gitu? Kan gitu kan, Joy Tobing juga kan? Joy Tobing? Joy Tobing. Oh, Joy Tobing yang ini Idol? Iya. Siapa sih yang juara 2-nya siapa? Juara 2-nya ini Delon. Delon. Siapa ya? Iya, Delon kan yang lebih terkenal. Iya. Gitu. Oh gitu. Itu terjadi? Terjadi sekali Bang. Berarti lu menghadapi fase-fase susah, turun lagi gua. Oke. Turun lagi kayak gua nggak tahu ngapain gua gitu. Iya. Mana gua kagak ada kegiatan kan ya? Iya. Tapi kan lu juara 1. Iya makanya kayak lu banyak dong harusnya. Iya mungkin gara-gara itu tadi gua nggak masuk manajemen, gua nggak ada yang ngurusin, gua sendiri gitu. Oh lu indie? Iya indie aja. Iya nggak sih? Tas senja? Udah tas senja, cakep. Ada kopi nggak nih? Oh gitu. Karena lu independen. Oke. Tapi kan lu membuktikan setelah lu menang, ya mungkin lu naik turun. Lu tiba-tiba juga terkenal sebagai pemain film. Wih. Iya dong. Keren tau. Keren banget gua. Nggak tapi lu emang lucu tau. Dan itu natural. Maksud gua lu lucu nggak lu buat dan lu pikir ya udah gitu aja gitu loh. Lu nyangka nggak tapi tiba-tiba lu main film? Main film nggak nyangka sih. Oke. Kayak lah kok gue diajak main film kayak gitu. Iya. Awal-awal tuh kan emang sama Koernas kan. Iya. Dia tuh juga baik orangnya, kayak kayak orang yang membuka jalan komika-komika untuk jadi pemain film gitu. Karena kebanyakan dia yang ngajak gitu. Nah, sorry gue potong. Tadi kan lu bilang lu nggak pengen masuk manajemen. Kok tiba-tiba begitu ada Koernas masuk gitu. Lu mau yang mana sih? Katanya indie. Kagak. Danila marah nih kalau denger nih. Danila. Gue bilang kan waktu gue nolak kontraknya Indosiar. Iya. Itu karena emang ada beberapa pasal yang gue nggak setuju gitu. Gue nggak setuju, gue terlalu keberatan gitu. Sama beberapa pasal yang kayaknya gue nggak serak deh gitu ya. Iya betul. Nah akhirnya gue sendiri dulu tuh. Gue sendiri. Tapi kan gue berat banget tuh Bang buat memutuskan nggak gabung sama mereka. Kayak terus banyak lah orang-orang yang Aci mana gitu, kayak nggak balas budi lah sama Indosiar, kan lu yang lu diangkat sama Indosiar gitu-gitu. Ya gue punya hak dong gitu buat ini gitu, milih jalan gue gitu. Betul. Akhirnya gue milih jalan, maksudnya kayak yang ya udah gue nggak apa-apa, nggak ada ini lagi, karena emang gue stand up bukan buat nyari duit ya. Balik lagi kayak ya udah gue seneng aja gitu. Terus itu bonus kan 100 juta, gue kira kagak habis, ternyata habis. Ya udah gue akhirnya mikir lagi gimana caranya. Kalau gitu gak usah ngajak satu RT ya. Iya kan. Terus akhirnya alhamdulillah karena mungkin gue ikhlas kali ya. Diajak sama Koernas. Lu mau nggak masuk manajemen gue? Nah aku lu mau? Mau lah. Lah kan tadi lu bilang lu pindah indie. Karena di manajemen ini beda sama yang di Indo itu. Karena di sini gue setuju banget. Ini lebih freedom. Lebih freedom, lebih kayak keluarga banget gitu. Kayak lu, dan gue juga setuju sama nggak ada pasal-pasal yang memberatkan gitu-gitu. Lu bayangin aja kalau Indosiar kontraknya segini. Segini semana? Segini tebelnya. Oh tebelnya segini. Lu baca juga udah males ya? Iya.
segini. Terus kalau sama Ernest 2 lembar. Sumpah lo? Iya. Oh jadi nggak banyak rules? Nggak banyak rules, nggak, ya udah. Mungkin emang karena Ernest basicnya stand up komedian juga, jadi mereka tahu apa yang dibutuhkan sama anak-anak komika, gitu. Iya, paham. Kalau Indosiar, gue bukannya ngejelekin Indosiar ya, tapi mungkin emang mereka tuh kan fokusnya di dangdut ya. Iya kan? Lah kan dia tahu. Iya. Jadinya kayak mereka tuh sebenarnya mungkin nggak tahu atau bingung caranya nge-treat anak-anak komika. Oke, itu yang gitu. Lo rasain? Iya, kalau menurut gue jadinya beberapa, gak gue doang kok, ada beberapa komik yang kurang setuju lah gitu sama. Oh tapi itu fair enough, maksud gue kalau emang gak cocok ya udah gak apa-apa dong. Iya makanya. Ya, makanya lu milih jalur indie. Dan dipertemukan lo oleh Ernest dan malah makin gede. Makasih. Lu main film jadi terkenal. Gue bang kadang kalau disuruh, maksudnya kayak kan kita pengen ya balas budi ke orang ya. Iya, tapi budinya pernah balas gak? Iya. Aduh. Balas kan. Budi pekerti lagi. Budi pekerti. Beka. Budi Doremi. Waduh. Ada yang nyeletuk tuh. Gue denger. Gue denger anjing. Kayak gue kan dia udah banyak banget bantu gue. Bantu lo, ya. Kayak yang gue kehabisan duit tuh. Gue lagi bangun rumah kan. Apa deh namanya? Atap udah jadi tapi keramik belum gitu. Masa gue tidur di di batu. Ya kan? Itu gara-gara lu ngajak jalan-jalan satu RT tuh ya? Iya, habis terus kan gue ya udah nggak ada job gitu kan. Iya. Dibantuin sama dia. Sama Ernest. Iya, sama Ernest diajak main film, diajak manajemennya sih paling seru gitu. Terus akhirnya gue bisa bangkit lagi. Terus gue kayak anjir nih orang banyak banget jasanya gitu ke gue gimana balesnya, soalnya dia udah kaya bang. Apa yang pengen gue dia bukan kaya lagi, udah sutradara, produser, main juga, maruk sih kalau kata gue. Ya kan, nulis lagi ya kan? Nulis. Main juga sih anjing. Main juga, ngedirect juga, produser juga, emang maruk dia. Dia tuh mirip Desta. Dia tuh mirip Desta, maruk. Semuanya diambil ya? Semuanya diambil. Namanya juga orang Cina bang. Emang nasib. Iya nasib. Iya kalau Cina. Keren, pintar lebih di atas dia emang. Dia kayak Yamaha tau lu, semakin terdepan. Oke. Itu. Berarti lu ingin membalas budinya. Iya, tapi nggak bisa. Gue nggak tahu, kata gue mau beliin dia apaan ya, dia udah bisa kebeli semuanya. Ya, paham. Iya, akhirnya gue kata gue ya udah dah, kagak usah kok ya. Tapi kan dengan lu bermain film sama dia dan lu membuktikan acting lu bagus, itu udah balas budi tahu? Iya. Ya dong. Iya, dia baik banget sih, baik banget ya. Baik Keluarga baik semua. Baik dia. Lu tahu nama kakeknya dia nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Taunya bapaknya doang, namanya Wahyu. Wahyu, gitu. Main kata-kataan di waktu sekolah. Oke. Berarti lu pelopor perempuan yang bisa ngalahin para laki-laki ya. Maksud gue kan tadi main power nih, lu udah buktiin. Main film sama Ernest juga yang nonton 2 juta 3 juta ya kan. Iya, keren. Dan lu tuh selalu scene stealer, walaupun peran lu nggak banyak, tapi orang tuh kayak anjing lucu banget gitu. Menurut gue ya, menurut gue lucu banget. Pertanyaan gue, lu tadi bilang pas kita off cam kayak gue stand up sekarang udah agak jarang bang, gue lebih suka nulis. Lebih suka, nah lu kan baru bikin buku ya? Yoi. Ya kan? Judulnya? Temenan sama Nasib. Itu apa? Maksudnya apa? Ya gue kayak apa ya? Message yang mau lo sampein di buku itu apa? Temenan sama Nasib. Gue tuh di buku gue tuh kayak nyeritain tentang pengalaman hidup gue lah, yang nasibnya tuh kebanyakan buruk gitu. Kayak yang tadi gue bilang, di sekolah gue sebenarnya gue pernah dibully gitu-gitu. Gara-gara suara lu yang kayak gitu-gitu. Terus kecil gitu-gitu, terus gigi gue renggang gitu-gitu. Itu dicengin semua tuh? Iya, terus kayak kacamata culun kayaknya. Iya, culun. Kayak minta buat digebukin nih cewek gitu ya. Ya kan? Kalau datang gitu. Iya, terus kayak apa namanya? Perjalanan gue yang tadi kayak open mic gitu-gitu. Terus banyak lah kayak nasib-nasib sial gue gitu, kayak bapak gue kawin lagi gitu-gitu, emak gue udah meninggal. Terus akhirnya gue yang sekarang jadi tulang punggung keluarga gitu-gitu, gue ceritain semua di situ. Makanya gue namain Temenan sama Nasib. Temenan sama Nasib. Sorry, tapi
waktu almarhum nyokap lu meninggal dia udah ngeliat lu berhasil belum? Belum. Ih sedih banget ya. Lu mancing-mancing lu kayak di Indosiar lu. Ya kan enggak kan lu diajarin sama Ramji ya? Bukan, lebih ke orang Thailand tuh, tau gak lu? Orang Thailand siapa ya yang kayak gitu-gitu, tau gak lu? Jirayut. Siapa lah itu? Lu mau gak temenan sama dia? Mau gua, biar bisa dikenal sama inian Lisa Blackpink. Lisa Blackpink orang Thailand kan? Orang Korea. Thailand bang. Oh Thailand ya? Thailand dia. Siva bilang apa coy? Thailand hap, mau pernah hap. Oke, berarti lu berarti lu nggak, berarti pada saat lu merintis karir dan lu sukses nih main A, main B, stand up A, stand up B, semua yang lu lakukan lah. Berarti nyokap lu almarhum belum sempet ngeliat lu? Belum. Sama sekali? Belum. Nah, gue tuh mama gue tuh kayak emak gue ngomelin gue mulu sih. Sebenarnya gue juga pengen ya, maksudnya di apa? Gue nih ya sekolah sebenarnya ya yang tadi gue bilang yang gue ngobrol. Tapi rajin. Iya, gue bego tapi rajin. Makanya gue kadang suka dapat peringkat. Gitu kayak 2 gitu. Dari 3 orang juga kan? Iya. 2 di belakang. Gitu kayak 10 besar lah gitu-gitu. Ya, terus pernah juara 1 ya waktu sekolah, terus emak gue ngambil rapot tuh. Ya. Kan dia dipanggilnya sesuai sama urutan yang peringkat pertama. Ya. Terus peringkat pertama ya gue dipanggil duluan dong. Resi Surtika gitu kan. Habis itu emak gue, lah kok cepet amat ya? Kata dia gitu, kan udah nunggu lama-lama. Yang lain. Terus ya udah emak gue tuh biasa doang, nggak pernah yang ngebanggain anaknya gitu. Makanya dulu gue kayak nggak tahu ya, mungkin karena ekonomi. Ya. Dia marah-marah terus sama anak-anaknya gitu. Terus akhirnya ya udah gue jadi kayak gimana ya? Ya udah gue domain mulu sama mama gue. Terus pas apa namanya udah meninggal kayak ya kagak ada yang ngomongin gue lagi. Terus habis itu udah. Gue kayak ya udah. Lu jangan nangis bang. Enggak, gue nggak nangis. Kenapa dia yang nangis? Gue lagi dengerin cerita lu ini. Nggak nangis. Oh gitu. Iya. Kalau bapak lu bangga dong lihat Aci yang sekarang. Nah, gue ini dulu ya, apa kayak cerita lagi nih, kayaknya kalau emak gue masih ada, ya. Karena gue tadi diomelin mulu, nggak boleh, pokoknya nggak boleh lu kalau pulang sekolah lu langsung pulang, lu langsung ini nggak boleh kemana-mana gitu, di rumah aja lu gitu. Kayaknya gue nggak bisa ikut stand up bang, karena stand up kan open mic-nya malam, ngumpulnya malam. Iya. Kayaknya gue nggak bisa kalau ada emak gue ya. Iya. Makanya gue ngerasa kalau kayaknya kayak tukeran gitu loh, kayak udah nih nasib. Ya. Nasibnya buat lu aja nih, gue cabut terus lu jalan gitu. Paham gue. Iya kan? Iya. Gitu. Tapi pasti nyokap lu bangga banget lah kalau ngeliat sekarang. Bangga lah, dia lagi mamerin gue sama teman-temannya. Dia katanya gini, lihat anak gue nih sekarang nih, dulu gue marahin sekarang jadi orang nih, ya kan? Kalau gitu gue ngomelinnya yang banyak lagi ya biar makin sukses katanya. Oh gitu. Oke. Seru juga cerita lu ya. Iya. Oke, tapi buku apa tadi teman tapi senasib? Temenan sama nasib. Temenan sama nasib itu keluarnya kapan? Udah keluar kemarin, ini masih ada di Gramedia. Oke. Gitu. Terus Gunung Agung masih ada nggak sih? Gunung Agung. Udah nggak ada ya? Masih. Masih ada tau, coba di sana. Gunung Sahari juga masih ada. Aduh, katanya Gunung Kidul terakhir. Gunung Kidul. Oh berarti buku lu udah keluar? Udah ada di Gramedia. Oke, tuh dibeli tuh kalau emang suka banget sama Aci dan mau tau kisahnya. Iya, ya kan? Kalau mau tahu aja. Iya, jangan cuma ngebajak pinjam temen di foto dibaca. Ya kan gitu kan sekarang. Iya. Iya kan? Gue nggak apa-apa sih kayaknya bang. Kalau dibajak? Bukan kalau dibajak gue nggak boleh. Terus kalau minjem gitu orang-orang nggak apa-apa lah. Gue kadang soalnya suka minjem sama temen. Mendingan minjem daripada beli bajakan. Gue minjem ya buku lu, gue jajanin dah. Iya. Inian McD gitu apa. Gitu. Oke, terus lu kan berarti kan udah juara stand up 2015. Iya. Sekarang 2022, udah 7 tahun nih. Iya. Stand up udah, film udah. Apalagi Ci yang mau lakuin Ci? Apa ya? Nulis udah. Gue kayaknya pengen belajar ini, nulis skenario. Oh, script writer. Iya. Oke, kenapa? Emang doyan nulis? Iya, gue pengen bikin kayak ya udah kayak cerita aja. Kayak pengen nulis lah, pengen belajar ke situ. Oke.
Scriptwriter nih ya, tinggal yang lu mau hantem ini nih ya. Iya, pengen banget belajar gue. Oke. Ci, oke. Lu ini pertanyaan yang paling menjebak sih. Apa ini? Jadi gini, Ci. Lu masih inget gak? Ini agak PR banget lu ya, lu agak mikir dikit aja. Lu masih inget gak pertama kali lu open mic? Pertama kali nih, lu bayangin dulu ya pertama kali. Lu bayangin dulu nih ya. Iya. Pertama kali materi lu yang lu bawain terus penontonnya pada kayak, "Oh." Masih inget gak? Apa ya? Pertama kali lu naik nih ke panggung. Kan yang nonton banyak nih, atau berapa orang lah ya. Bet, pas lu naik bangke krik-krik lagi. Fuck. Apa ya? Gue udah lupa banget lagi, Bang. Lu udah lupa banget. Oke, gue switching ya. Nah, saat pertama ini PR nih, Ci. Ngebom ya? Ngebom nih. Saat pertama kali nih ya. Akhirnya lu anjir gue pecah lagi di stand up. Materi yang lu akhirnya kayak ketawa. Kalau di gue ya, kan gue anak band. Iya. Pertama kali gue bikin lagu Biarlah. Wah, 10.000 orang nyanyi, gue baru kayak gue ini nontonin mulu video klipnya di Dahsyat. Nah, itu kan gongnya gue tuh. Iya. Wah, gue akhirnya rockstar nih gitu ya. Iya. Nah, lu masih inget gak? Pertama kali materi lu yang tiba-tiba kayak semua orang kayak duar gitu loh. Itu di street comedy. Apa? Masih inget gak materi? Bawain materi Tete. Udah, coba kita dengerin ya. Yang ini agak PR. Iya. Jadi kenalin nama gue Aci Tengil, Tete Mungil. Kata teman-teman gue, pokoknya orang-orang pada ini ngatain Tete gue. Padahal kan ini kan rezeki dari Allah gitu kan. Ada yang bilang kayak telur ceplok lah. Ada yang bilang kayak pensil 2B. Pensil 2B. Terus ada gue lupa lagi. Terus ada juga yang bilang kayak ini ya apa? Nasi uduk 2.000-an. Berarti Tete gue ada bihunnya dong. Kayak gitu-gitu. Terus sama ini, apa ada namanya? Yang ini apa? Gue putus gara-gara beda pandangan politik. Oke. Ini lu lagi gong nih ya? Iya. Beda pandangan politik. Jadi waktu itu gue pilih Jokowi. Cowok gue pilih cewek lain. Iya. Capek. Kayak gitu-gitu. Itu waktu itu pecah banget, Bang. Tapi lu ada di YouTube, cari aja Aci Resti, Street Comedy 5. Itu pecah banget, Bang. Sampai audionya kepecahan. Iya. Audionya tuh beneran pecah. Karena yang ketawa rame banget. Gara-gara materi tadi. Iya. Lu pilih Jokowi, cowok lu pilih cewek lain. Sama yang bahas Tete. Nah, kalau cewek tuh kan kadang suka malu-malu ya bawain materi-materi yang ngeblu gitu. Iya. Kadang malu lah gitu, masih ya ngomong biasa aja kadang mentalnya down gitu-gitu, apalagi yang ngomong jorok gitu ya kan. Karena kebanyakan mostly nonton cowok ya. Nah, gue waktu itu kayak nyoba karena disaranin juga sama senior-senior. Lu bahas aja tete lu kan kecil gitu-gitu. Emang lu nggak resah punya tete kecil gitu-gitu. Akhirnya gue bikin materi itu. Tete yang tadi itu pensil 2B. Ya kan itu kan keresahan gue ya, tete gue kecil gitu. Sekarang juga masih. Gimana sih cara gedenya? Kan ada dokter Tompi. Ya kan? Kan dokter Tompi bisa gede sekarang. Cuma dianuin ya? Ditambahin ya? Ditambal ya? Ditambal pakai silikon. Silikon. Iya. Silikon ini HP. Bukan dong. Oke, Ci. Ditawarin lagi lu mau. Kagak lah. Begini aja, nggak apa-apa kecil yang penting kenyal. Ya. Waduh. Udah kayak ager. Oke, Ci. Ini last question dari gue ya. Ya. Seandainya lu bisa ngulang waktu lu deh. Misalnya lu boleh ngulang waktu lu nih. Aduh, apa yang pengen gue ubah ya gitu ya. Apa ya? Seandainya aja lu punya mesin waktu, gue ubah pengen gue ubah tete kali ya. Seandainya gue lihat tete gue gede gitu ya. Kagak. Ini serius ya? Ya itu salah lu. Gue cuma nanya, seandainya lu punya mesin waktu udah harusnya gue dulu begini atau Gue cuman menyesali kalau gue bersikap buruk ke orang, Bang. Kenapa? Emang lu bersikap buruk ke orang? Pernah kayak ngebully orang gitu. Padahal gue juga kan dulu suka ngebully ya. Iya. Suka dibully waktu SMP. Terus pernah gue ada kejadian kayak gue ngebully dia gitu. Oke. Terus kayak yang ya sebenarnya dia juga nggak pure salah sih gitu.
Terus pas gue pikir-pikir, anjing gue ngapain begitu ya. Tapi gue mikirnya kayak ya udah itu buat belajar gue ke depan, karena kalau nggak kayaknya kalau nggak ada kejadian itu gue akan tolol terus. Oke. Jadi lu bullier. Iya kayak padahal pernah, lu juga dibully. Iya, dulu dan lu tau rasanya sekali. dibully gak enak ya? Iya, terus gue langsung anjing gue kok gue jahat sih anjir gitu. Iya. Gue pengen banget tuh kalau misalkan bisa ngulang itu kayaknya nggak usah dah gitu. Ngapain sih goblok? Gue ngapain sih gitu ya? Iya. Oke, terakhir deh. Lu ada film lagi nggak tahun ini 2022? Ada dong. Apa dong? Gara-gara warisan. Weh. Oh itu bukan baru keluar kemarin ya? Belum. Oh belum. Gara-gara warisan tanggal berapa boy? Tanggal berapa boy? Gara-gara warisan tanggal? 30 April ini? Di bioskop. Oke, berarti bukan OTT ya? Bukan, di bioskop. Masih sama Ko Ernest? Produsernya Ernest Prakasa. Oke, kan Maru kan gue bilang. Sutradaranya Muhadli Aco. Oke. Terus gue yang main Ge Pamungkas, terus si Oka Antara. Iya. Siapa lagi? Lukman Sardi, Indah Permatasari. Oke. Banyak. Oke. 30 April di bioskop kesayangan Anda. Gara-gara warisan. Ada Aci. Ada Diki Divi juga. Oh, ada juga. Ada. Jadi gue kayak geng gitu berempat yang ngisi komedinya. Oke. Gua Diki Divi, Bang Lolok sama Ence Bagus. Oke. 30 April 2022. Gara-gara warisan. Gara-gara warisan. Aci everybody. Thank you. Terima kasih ya Bang Onan. Terima kasih loh.